Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzia Mulai Fitriani dengan NIM 1904677 kelas 5A MBKM 7C PGSD. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu dengan model nested. Nah, video ini diajukan untuk pemenuhan penugasan ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran terpadu. Di sini saya akan mensimulasikan pada kelas 3 sekolah dasar dengan tema 3 yaitu benda di sekitarku. Dengan bahan ajar perubahan benda dari benda padat ke benda cair. Kemudian perubahan wujud benda pada benda cair. Mari disimak video simulasi berikut ini. Semuanya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana nih kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Aku sehat, kita sehat, semua sehat. Yes. Pada pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hayu di sini siapa yang ingin memimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, boleh Benny, silakan dimulai. Baik anak-anak, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih ya Benny sudah memimpin doa. Semoga doa kita sebelum dimulai pembelajaran hari ini diberkahi oleh Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga pembelajaran hari ini yang kita dapatkan akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, di sini siapa sih yang pernah melihat es batu? Oke, seperti apa sih kira-kira bentuk es batu ini? Wah, banyak ya bentuk es batu ini, yaitu ada bentuknya bisa kotak, berbentuk tidak beraturan, berbentuk lonjong, dan masih banyak lain. Nah, kira-kira nih anak-anak, jika es batu ini kita diamkan selama beberapa menit, semisalnya ini kita diamkan selama 10 menit, nah es batu ini kira-kira akan berubah atau tidak? Hayo boleh Anissa? Betul, berubah. Kira-kira itu berubahnya menjadi apa ya? Ya, betul, berubah menjadi cair atau berubah menjadi air. Nah, es batu ini merupakan benda yang berbentuk dan kemudian akan menjadi cair karena kita mendiamkannya selama 10 menit. Jika kita taruh freezer ataupun kita masukkan ke dalam kulkas pendingin, kira-kira es batu itu akan mencair atau tidak? Tentu tidak, karena karena es batu ini dimasukkan ke dalam freezer akan semakin membeku ataupun semakin mengkeras pembentukannya. Oke, dari contoh yang seperti tadi yang ibu berikan itu, kita akan mempelajari perubahan wujud benda. Ya, kita akan mempelajari perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Kemudian perubahan pada wujud benda cair kepada jika akan dimasukkan pada ke suatu benda. Seperti itu. Ayo anak-anak, coba dilihat, kita ingat-ingat kembali ya. Kemarin ibu sudah menjelaskan pembelajaran apa aja sih? Pada materi wujud benda ini, pada benda-benda
Nah, kira-kira ini wujud benda ini ada berapa macam ya? Boleh Tegar, berapa wujud benda uh, pada kehidupan berada di sekitar kita? Ya, betul, ada 3. Yaitu apa aja sih? Betul, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, gimana nih yang lain, setuju nggak nih dengan pendapat Tegar? Oke, pintar-pintar sekali ini. Nah, betul ya. Terima kasih kepada Tegar dan terima kasih pada semuanya. Nah, bentuk benda cair, benda-benda ini ada 3, yaitu ada benda cair, padat, dan gas. Nah, sekarang kita akan melihat nih perubahan wujud benda dari benda padat ke benda cair. Nah, kira-kira nih ya, coba boleh nggak ya Ibu minta sebutkan apa saja sih benda padat, apa saja itu benda cair, apa saja itu benda gas. Nah, apa saja sih macam-macam contoh benda padat yang telah Ibu jelaskan pada kemarin. Ayo boleh, ayo boleh. Oke, apa saja sih benda padat yang berada di sekitar kita? Betul, yaitu ada piring, ada gelas, ada cangkir, ada teko. Boleh makanan nggak? Boleh lah. Ada gula, ada garam, ada batu, dan ada masih banyak lagi ya benda-benda padat di sekitar kita. Kemudian sekarang Ibu ingin bertanya kembali nih, apa saja sih benda cair yang berada di sekitar kita? Ayo boleh tunjuk tangannya ataupun raise hand. Ya, boleh Gali. Apa aja sih kira-kira bentuk wujud benda cair yang ada di sekitar kita ini? Oh, betul Gali. Nah, betul ya apa yang dikatakan oleh Gali. Bentuk benda cair yang berada di sekitar kita ini ada air, ada minyak, ada oli, ada bensin, dan masih banyak cairan-cairan atau benda cair yang lainnya. Seperti air hujan juga termasuk benda cair. Kemudian nih, apa saja sih benda-benda yang berbentuk dari benda gas? Apa ya kira-kira ya? Boleh sih Nisa, apa aja sih bentuk benda gas? Ayo boleh Nisa dijawab. Betul sekali. Benda gas ini itu ada gas oksigen, kemudian nitrogen, kemudian karbon dioksida. Wah, masih banyak lagi ya. Wah, terima kasih ya untuk Nisa, Gali, dan Tegar sudah menjawab macam-macam benda atau bentuk benda di sekitar kita. Itu dia anak-anak, apa yang dijelaskan atau yang disebutkan oleh Tegar, Nisa, Gali itu semuanya benar semua yang ada. Walaupun tidak semuanya itu merupakan benda atau bentuk benda padat, cair, dan gas yang berada di sekitar kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih benda yang tidak bisa dilihat oleh kita. Seperti apa nih benda yang tidak bisa dilihat oleh kita? Apa ya kira-kira ya? Betul, benda gas. Kira-kira nih gas oksigen bisa dilihat apa tidak ya?
Tidak, tetapi kita bisa menghirup, dan dari oksigen banyak sekali kandungan dan manfaatnya. Karena kita sebagai makhluk hidup ini butuh gas oksigen. Kalau tidak ada gas oksigen, kita tidak bernapas anak-anak, atau tidak bisa bernapas. Karena oksigen ini sangat penting bagi setiap atau seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Itu dia benda gas yang tidak bisa kita lihat ya, tapi kita bisa merasakan, dan kita juga membutuhkan benda gas tersebut. Salah satunya adalah oksigen. Nah, di sini kira-kira benda padat ini bisa dilihat tidak ya? Bisa. Nah, benda padat ini bisa dilihat. Contoh seperti ini. Nah, di sini terdapat sebuah kelas. Kira-kira ini itu benda apa ya? Ya betul, ini adalah benda padat karena bisa dilihat. Oh iya, nah di benda padat ini terdapat benda apa sih di dalamnya? Ya betul, benda cair. Wow, pintar sekali ya. Ini ada benda cair di dalamnya. Nah, kira-kira nih kalau misalkan kosong, benda padatnya ini akan berat atau tidak? Kalau misalnya tidak kita isikan oleh air, ya betul, benda padat ini akan berat karena akan tidak berat karena benda airnya tidak ada atau benda cair tidak ada. Jika kita isi ini secara penuh, maka benda padatnya ini akan berat atau tidak ya? Wah, iya, berat ya. Contoh mengenai benda padat dan benda cair pada suatu benda cair ketika dimasukkan. Kemudian nih, anak-anak masih ingat kan kelompok yang ibu buat? Ya, nah kelompok ibu buat kira-kira sudah membawa alat-alat yang ibu sediakan atau ibu pinta pada pertemuan kemarin dengan teman-teman kelompok yang telah ibu buat. Nah, ayo boleh bergabung. Kemudian anak-anak siapkan sebuah pulpen, dan ibu akan memberikan sebuah kertas kepada setiap kelompok. Nah, kertasnya ini bertujuan sebagai apa sih? Kertas ini bertujuan sebagai untuk penilaian apakah akannya terjadi perubahan pada benda padat dan benda cair. Baik, mari disiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Ibu bantu sebutkan ya alat-alat yang kita bentukkan pada kegiatan ini. Boleh ya ibu bantu sebutkan benda-benda atau alat yang akan kita buat pada praktikum kali ini. Nah, pertama ada garam, kemudian ada gula pasir. Pada bawah semua kan? Nah, selanjutnya di sini ada margarin. Kemudian ada lilin. Kemudian ada korek api. Kemudian di sini ada sendok. Sebelum itu, mari ibu bantu untuk penyalaan lilin sebagai alat untuk perubahan wujudnya. Sini ibu bantukan ya, didampingi oleh ibu. Jangan yang pertama kita melakukan uji coba pada gula pasir. Nah, kita ambil dulu ya.
Ya, gula pasir ini awalnya berbentuk benda padat, kemudian kita panaskan ke sebuah lilin dan menjadi benda cair. Wah, hebat ya ternyata. Nah, kita ke percobaan selanjutnya. Selanjutnya kita uji coba pada garam. Nah, garam ini kira-kira benda apa sih? Ya, garam ini merupakan benda padat. Kira-kira nih ya, garam ini bisa berubah wujudnya. Berubah tidak ya? Nah, kita coba. Wah, garam tidak berubah wujud ternyata anak-anak, dan dia hanya berubah warna. Yang asalnya tadi putih sekarang menjadi warna hitam. Ya, ada margarin. Ini percobaan terakhir. Kita uji coba ya. Margarin ini tebak dia itu bentuknya padat, cair, enggak sih? Kira-kira apa di bentuknya margarin? Udah padat ya anak-anak. Kita coba ya, taruh di atas lilin. Apakah margarin ini akan berubah bentuknya seperti benda menjadi benda cair? Wah, ternyata margarin ini dari benda padat bisa berbentuk benda cair ya. Wah, keren gak sih? Keren banget lah. Boleh sih sekarang. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Semua. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya. Sekian video pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kata dan kesalahan yang saya ucapkan dalam simulasi video pembelajaran hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.